Alaihi Wasallam menyalahi orang jahiliyah dalam hal tersebut. Karya Syekhul Islam Mujaddidud Da'wah Muhammad ibnu Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita membahas masalah jahiliyah yang ke-60 dan 61, yakni orang jahiliyah kata Syekh iftira'ul kadhibi 'ala Allah wa takdzibu bil haqq. Sifat jahiliyah yang ke-60 dan 61 yakni berdusta atas nama Allah dan mendustakan kebenaran. Berdusta atas nama Allah dan mendustakan kebenaran. Nah, ini sifat orang jahiliyah. Mereka sering berdusta atas nama Allah dan mendustakan kebenaran. Berdusta atas nama Allah artinya menyatakan ini hukum Allah, padahal itu bukan hukum Allah. Ini perkataan Allah, padahal itu bukan perkataan Allah. Seperti siapa yang sering begini? Yahudi, kaum Yahudi. Dan juga selain berdusta atas nama Allah, mendustakan kebenaran. Ketika kebenaran sudah jelas di depan mata, ditolak, didustakan. Itu dusta, itu bohong. Nah, ini kebiasaan semua orang kafir di zaman jahiliyah, ya. Baik orang musyrik, baik orang Yahudi dan semacamnya. Nah, ini ya. Ini dua sifat jahiliyah yang harus kita jauhi. Jangan sekali-kali kita berdusta atas nama Allah dan jangan sampai kita mendustakan kebenaran. Kalau kita mendustakan kebenaran, maka kita akan benar-benar Allah simpangkan dari kebenaran. Allah belokkan dari kebenaran. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Allah katakan menyinggung kaum Bani Israel. Tatkala mereka berpaling dari kebenaran, maka Allah palingkan mereka. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Tatkala mereka berpaling dari kebenaran, maka Allah palingkan hati mereka dari kebenaran. Artinya, kalau kita sudah melihat kebenaran, ikuti. Jangan sampai berpaling. Apalagi sampai mendustakan, menentang, dan berusaha menjatuhkan orang yang membawa kebenaran. Hati-hati, nanti Allah balik hati kita. Allah balik hati kita, yang tadi kita tahu kebenaran dan kebatilan, tiba-tiba kita jadi seperti orang yang bodoh sama sekali, gak ngerti sama sekali. Sehingga masalah sepele pun kita jadi gak tahu, padahal itu dipelajari dari sejak kecil. Nah, ini hati-hati. Orang yang mendustakan kebenaran setelah jelas kebenaran itu tampak di depan mata. Adapun kalau menolak kebenaran karena tidak jelas, ya ini masih bisa dibilang ya dimaklumilah. Ya, kalau memang benar-benar tidak tahu kebenaran, lalu ada orang menyampaikan kebenaran, yang menyampaikannya juga tidak pas cara menyampaikannya, sehingga akhirnya menganggap ini salah nih, padahal benar. Yang seperti ini masih ada dimaklumilah. Tapi kalau sudah jelas yang disampaikan kebenaran, ada landasannya, ada sandarannya, tapi ditolak, nah hati-hati. Allah akan palingkan kita dari kebenaran, Allah balikan hati kita dari kebenaran, sehingga akhirnya kita benar-benar tidak tahu lagi mana yang benar, mana yang salah. Benar-benar tersesat dan menyimpang. Ya. Nah, itu masalah jahiliyah yang ke-61, 60 dan 61. Nah, sekarang kita masuk masalah jahiliyah yang ke-62. Apa itu? Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, kaunuhum idza ghulibu bil hujjah faz'u ila syaqwa lil muluk kama qalu atadharu Musa wa qaumahu liyufsidu fil ardh. Nah, mereka jika dikalahkan dengan hujjah, mereka mengadu kepada penguasa. Jika mereka dikalahkan dengan hujjah, mereka mengadu kepada penguasa, sebagaimana mereka berkata, Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 128, atadzaru Musa wa qaumahu liyufsidu fil ardh. Apakah kamu biarkan Musa dan kaumnya berbuat kerusakan di muka bumi? Nah, ini sifat jahiliyah yang ke-62. Jika mereka dikalahkan dengan hujjah, mereka mengadu kepada penguasa. Maksudnya nanti akan kita bahas. Ini banyak contohnya. Kalau Syekh di sini menyebutkan contohnya, yaitu kaumnya Fir'aun.
ketika mereka menyaksikan dengan jelas bagaimana kebenaran di depan mata mereka bahwa Nabi Musa benar-benar seorang Rasul, nggak ada lagi alasan mereka untuk menolak kerasulan Nabi Musa. Tapi apa yang terjadi ketika mereka sudah kalah hujah? Mereka memprovokasi Fir'aun. Jadi yang menyimpang bukan Fir'aunnya saja, kaumnya juga mau menyimpang. Makanya yang ditenggelamkan apakah Fir'aun saja? Enggak kan? Malah tentaranya, kaumnya juga. Jadi mereka memprovokasi Fir'aun, kamu membiarkan Musa dan kaumnya berbuat kerusakan di muka bumi. Artinya singkirkanlah mereka, tangkaplah mereka, habisi mereka. Ini setelah mereka nggak punya hujah untuk menolak kebenaran yang dibawa Nabi Musa. Bukannya nerima, mereka karena ngerasa, oh udah kita udah kalah hujan, udah langsung menghubungi penguasa Fir'aun. Udah kamu biarkan dia nih, Musa dan kaumnya berbuat kerusakan di muka bumi. Artinya ketika Nabi Musa menyebarkan dakwah, mengajak Fir'aun dan kaumnya untuk mengesahkan Allah, ini mereka anggap sebagai kerusakan. Nah ini pemutarbalikan fakta. Mengajak mengesahkan Allah dianggap membuat kerusakan di muka bumi. Berbuat syirik malah dianggap membuat perbaikan di muka bumi. Nah, ini tidak qalbul haqa'iq, membalikan fakta dan kenyataan. Nah, ini sifat jahiliyah yang ke-62 ya. Mereka jika dikalahkan dengan hujah, dengan alasan, dengan argumen, mereka mengadu kepada penguasa. Ya, ini kebiasaan jahiliyah yang ternyata terjadi juga di zaman sekarang. Makanya sifat jahiliyah, Bapak, kita belajar ini bukan supaya mempraktekannya, bukan. Ini kan sifat buruk kan? Ya. Kita belajar tentang sifat buruk bukan untuk mempraktekannya, tapi supaya kita apa? Menjauhinya. Sebab kalau kita tidak mengetahui keburukan, bisa jadi dan sangat mungkin kita terjatuh dalam keburukan. Makanya Hudzaifah bin Al-Yaman pernah berkata, kanan nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr. Orang-orang bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan. Orang-orang di sini siapa maksudnya? Para sahabat Nabi, ya, Abu Bakar, Umar, mereka rata-rata bertanya tentang kebaikan. Apa amalan yang dicintai oleh Allah? Apa amalan yang pahalanya besar? Apa amalan yang mengantarkan kepada surga? Yang enak-enak aja yang didengar. Nah, ini yang ditanya oleh para sahabat ketika itu. Sedangkan aku, kata Hudzaifah, bertanya kepada Rasulullah tentang yang buruk-buruk. Apa amalan yang dibenci oleh Allah? Apa amalan yang mengundang murka Allah? Apa amalan termasuk kemunafikan? Apa amalan yang bisa mengantarkan ke neraka? Yang gak enak didengar gitu loh. Para sahabat nanya yang baik-baik, aku bertanya tentang yang buruk-buruk. Supaya apa? Makhafatan yudrikani. Karena aku khawatir diriku terjatuh dalam keburukan itu. Nah, di sini artinya apa? Kita ketika mempelajari, penting mempelajari keburukan, mengetahui mana yang buruk seperti apa, supaya kita tidak terjatuh dalam keburukan itu. Ya contoh ini, sifat jahiliyah. Sifat baik apa buruk? Kita kan membahas sifat jahiliyah kan? Ini buruk. Nah, kita pelajari bukan untuk kita praktekkan, tapi supaya kita waspada. Jangan-jangan sifat saya sesuai dengan sifat orang jahiliyah. Kalau sudah sesuai, segera tinggalkan. Tapi kalau tidak sesuai, alhamdulillah, bersyukurlah kepada Allah. Berarti Allah masih sayang kepada kita karena kita tidak mengadopsi sifat jahiliyah. Nah ini ya. Jadi sifat jahiliyah yang ke-62, orang-orang jahiliyah kalau dikalahkan dengan hujah, mereka disadarkan bahwa mereka batil dengan argumen yang jelas. Bukannya sadar, mereka malah mengadu kepada penguasa. Supaya apa? Tangkapnya. Orang ini berbuat kerusakan di muka bumi. Nah ini ya. Nah kita baca keterangan dari Syekh di sini. Jadi kata Syekh, min masaili ahlil jahiliyah annahum kanu idza ghulibu bil hujjati lajau ila syaqwa ila sultan. Di antara sifat orang jahiliyah, mereka jika dikalahkan dengan hujjah, dengan argumen, dengan landasan yang jelas, mereka mengadu kepada penguasa. Maksud dikalahkan dengan hujjah, kata Syekh di sini, uqimat alaihimul hujjah, hujjah ditegakkan di hadapan mereka. Artinya dijelaskan. Semua syubhat, semua kerancuan sudah dibersihkan. Nah, udah dibersihkan. Nah, nih, kamu begini, ditegakkan atas mereka hujjah ala butlani mahum alaih. Ditegakkan kepada mereka keterangan, hujjah, argumen
yang menjelaskan kebatilan ajaran mereka. Nah, ketika dijelaskan seperti itu, walam yakun lahum hujjatun yuqawwimuna biha, dan ketika itu mereka tidak punya lagi alasan untuk menolak hujah yang disampaikan di depan mereka. Nah, ketika sudah nampak kebenaran seperti itu, hujah depan mata mereka, apa yang mereka lakukan? Fa innahum yalja'una ilal quwwah liman'il qa'imi bil haqq. Ketika hujah sudah tampak depan mata mereka, kebenaran sudah tampak depan mata mereka, tiba-tiba mereka beralih pada kekuatan. Ya, kekuatan ini maksudnya apa? Penguasa, menghubungi raja, menghubungi sultan mungkin. Kalau dulu bukan sultan, istilahnya raja dan kaisar macamnya. Mereka beralih kepada penguasa untuk apa? Mencegah orang yang menyampaikan kebenaran ini. Nah ini, kama qala Fir'aun li Musa, ya, sebagaimana ucapan Fir'aun kepada Musa setelah diprovokasi. Fir'aun pun berkata kepada Musa, la ini takhatta ilahan ghairi la aj'alannaka minal masjunin. Kalau engkau wahai Musa tetap mengambil sembahan selain diriku, artinya kalau engkau menyembah Tuhan selain diriku, aku akan menjadikan engkau termasuk orang-orang yang dipenjara, ditahan di penjara. Nah ini ya, lamma lam yakun 'inda hujjatun yaruddu biha 'ala nabillah laja'a ila quwwatis sultan. Nah ini, tatkala tidak punya hujjah, maka ia pun menolak Nabi Allah, Nabi Musa, dengan apa? Kepada kekuatan penguasa. La aj'alannaka minal masjunin, engkau akan aku jadikan termasuk orang-orang yang ditahan. Nah ini kebiasaan orang jahiliyah yang dipraktikkan siapa? Oleh Fir'aun, maafkan Nabi. Oleh Fir'aun dan kaumnya. Dan begitu juga yang dipraktikkan oleh kaumnya Nabi siapa kira-kira? Ibrahim. Jadi ketika Nabi Ibrahim, mungkin Bapak-Bapak pernah dengarkan Nabi Ibrahim kan ingin menyaksikan keadaan kaumnya, beliau merasa sesak. Dada beliau sesak. Kaumnya menyembah berhala-berhala. Nabi Ibrahim merasa kesal, gimana nih mereka kok menyekutukan Allah? Kenapa mereka menyembah berhala yang nggak bisa berbicara, nggak bisa apa-apa? Akhirnya apa? Yang dilakukan Nabi Ibrahim, di malam hari beliau membawa kapak, lalu memasuki tempat ibadah kaumnya. Kemudian dihancurkanlah semua patung-patung yang ada dalamnya. Dihancurkan. Semua patung yang dihancurkan kecuali satu patung besar. Disisakan satu. Nah, setelah itu kampak yang dibawa dikalungkan di leher berhala yang paling besar ini. Nah, besok harinya, ini kan kejadian malam hari nih. Besok harinya Namrud, Raja Namrud ketika itu, dan juga kaumnya, kaum Nabi Ibrahim yang kafir ini, masuk ke tempat ibadah mereka. Terkejutlah mereka. Kenapa terkejut? Tuhan mereka sudah hancur lebur. Bingung mereka, loh kok bisa seperti ini? Mereka nyelidiki, ya kan siapa yang melakukan ini? Ditugaskanlah intel untuk meneliti siapa yang melakukan perbuatan ini. Akhirnya diteliti, orang ada yang mengabarkan sami'na fatayadkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Kami pernah dengar ada seorang pemuda yang sering menyebut tentang berhala Tuhan-Tuhan kita, namanya Ibrahim. Jadi ketika itu Nabi Ibrahim melakukan di malam hari, ternyata ketahuan, walaupun tidak jelas ya, kelihatan, oh ini ada orang masuk ke tempat ibadah di malam hari. Orang ibadah biasanya bukan di malam hari, karena malam hari orang waktunya apa? Tidur ya. Akhirnya didatangkanlah Nabi Ibrahim di hadapan Raja Namrud dan tentaranya dan juga kaumnya Nabi Ibrahim yang kafir itu. Lalu tanya, a'anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim? Engkau yang melakukan ini wahai Ibrahim terhadap Tuhan-Tuhan kami. Ini Tuhan kami hancur nih, hancur lebur. Kamu yang melakukan ini wahai Ibrahim. Apa jawaban Nabi Ibrahim? Bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqul. Yang melakukan yang besar ini nih. Jadi di antara patung-patungan pada hancur kecuali patung satu yang paling besar. Kebetulan kampaknya Nabi Ibrahim masih tergantung di lehernya gitu. Maka Nabi Ibrahim yang melakukan ini nih. Yang melakukan ini, yang menghancurkan Tuhan-Tuhan ini, itu tuh yang paling besar tuh.
Fas'aluhum in kanu yantiqun. Tanya mereka kalau mereka bisa bicara. Disuruh nanya kepada berhala. Coba, benar kan yang melakukan itu? Faraja'u ila anfusihim. Nah, ketika itulah sadarlah kaumnya. Faqalu innakum antum dzalimun. Kalian sudah zalim, menganiaya diri kalian sendiri. Tsumma nukisula ala ru'usihim. Kemudian mereka pun menundukkan kepala mereka. Kira-kira kenapa? Karena sadar kok kita ini goblok sekali, kita nyembah berhala Tuhan yang tidak bisa bicara gitu loh. Mereka pun menundukkan kepala mereka lalu berkata, laqad alimta ma haula'i yantiqun. Wa Ibrahim, kamu sudah tahu mereka itu tidak bisa bicara. Kamu nyuruh kami bicara kepada mereka, mereka nggak bisa bicara. Nah, disinilah artinya alasan mereka untuk menyembah berhala sudah runtuh. Ya tidak? Kan mereka beribadat pada berhala, berhalanya nggak bisa bicara. Jangankan nolong mereka, menjawab pertanyaan mereka aja nggak bisa. Ya kan? Ini sebenarnya kebatilan mereka sudah benar-benar runtuh, nggak punya hujah sama sekali untuk menolak Nabi Ibrahim. Nah, makanya Nabi Ibrahim mempertegas lagi setelah mereka sadar dari kelalaian mereka, dari kebodohan mereka. Nabi Ibrahim menyadarkan mereka lagi dengan berkata, "Afa ta'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadurrukum?" Kalau memang begitu, apakah kalian tetap beribadah kepada sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun dan tidak bisa memberikan bahaya kepada kalian? Jadi, apa kalian tetap beribadah kepada berhala-berhala yang nggak bisa memberikan rezeki kepada kalian, tidak bisa memberikan manfaat dan tidak membahayakan kalian sedikit pun? Uffil lakum lima ta'buduna min dunillah afala ta'qilun. Celakalah kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah. Kenapa kalian tidak berpikir? Nah, ini sebenarnya ucapan yang benar-benar ibaratnya apa ya? Skakmat istilahnya, kalau main apa catur itu udah nggak berkutik lah ya. Harusnya sadar kan? Ya tidak? Karena udah nggak ada alasan lagi. Iya, kita beribadah kepada sesuatu yang tidak bisa bicara. Jangankan nolong, bicara aja nggak bisa. Terus kenapa kita beribadah? Harusnya sadar. Namun apa reaksi kaum Nabi Ibrahim itu, Namrud dan tentaranya dan kaumnya? Bukannya sadar, mereka malah berkata, harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Bakarlah ia. Bakar siapa? Ibrahim. Bakarlah Ibrahim dan tolonglah Tuhan-Tuhan kalian kalau memang kalian mau bertindak. Tolonglah Tuhan kalian. Jadi bukan Tuhan menolong hamba, hamba nolong Tuhan. Jadi, bakarlah ia dan tolonglah Tuhan-Tuhan kalian kalau memang kalian mau bertindak. Nah, di sini ketika kebatilan mereka sudah ditelanjangi oleh Nabi Ibrahim, benar-benar sudah runtuh kebatilan mereka dengan hujah yang jelas, dengan argumen yang terang, bukannya sadar, mereka malah beralih pada kekuatan. Kekuatan apa? Penguasa. Karena setelah itu Namrud menyediakan api unggun besar untuk melemparkan Nabi Ibrahim ke situ. Ini kebiasaan orang-orang jahiliyah. Kalau sudah kalah hujah, hubungi penguasa, tangkap dia, siksa dia, bunuh dia, yang minimal penjarakan dia supaya tidak berbicara lagi, ditutup mulutnya. Nah, ini sifat jahiliyah yang harus kita jauhi ya. Jangan sampai kita jadi orang-orang pengecut ya. Sudah kalah hujah, bukannya nerima, malah hubungi penguasa, tangkap dia. Dan inilah yang terjadi pada orang-orang sesat. Ketika mereka kalah hujah, bukannya sadar, mereka malah kontak penguasa, tangkap dia. Ini yang terjadi pada para ulama terdahulu. Bagaimana mereka membantah orang-orang sesat, sekte-sekte sesat. Setelah alasan argumen sekte-sekte sesat runtuh, bukannya sadar, mereka memprovokasi penguasa untuk nangkap. Ya, contoh Imam Ahmad bin Hambal di zaman beliau, ketika itu orang-orang Mu'tazilah dan Jahmiyah nggak sanggup menghadapi argumennya Imam Ahmad bin Hambal dan ulama Ahlus Sunnah lainnya, nggak sanggup, karena mereka kan mendewakan akal, nggak miskin hadis, miskin ilmu hadis. Mereka pakai akal dibantah hadis, nggak berkutik mereka.
Nah, karena mereka tidak sanggup menghadapi argumennya Ahlus Sunnah ketika itu, akhirnya apa? Ahmad bin Abi Duat, tokoh Mu'tazilah ketika itu, menghubungi Al-Ma'mun. Untuk apa? Tangkap Ahmad bin Hambal itu. Ditangkaplah Imam Ahmad. Karena udah kalah hujah, bukannya sadar, malah apa? Ngomongin penguasa untuk menangkap Imam Ahmad bin Hambal. Ditangkap, lalu dibawa ke dalam istana. Apa yang dilakukan ketika itu? Dicambuk Imam Ahmad. Berkali-kali sampai pingsan. Nah ini lihat metode-metode pengecut. Kalah hujah, hubungi penguasa, tangkap dia. Dicambuk sampai pingsan. Ketika sadar, cambuk lagi. Begitu. Sampai yang lebih parahnya, Imam Ahmad diikat, tangannya dibelenggu, lalu talinya diikatkan ke kuda, lalu diseret ke pasar-pasar, ke jalan-jalan. Disaksikan oleh kaum muslimin ketika itu. Dan kaum muslimin ketika itu tidak berkutik, tidak berdaya. Kenapa? Karena mereka akan berhadapan dengan penguasa yang punya tentara, punya senjata, nggak bisa apa-apa. Nah ini Imam Ahmad bin Hambal, seperti itu. Jadi para sekte-sekte sesat Mu'tazilah, Jahmiyah, karena nggak sanggup melawan hujahnya Imam Ahmad, mereka pakai cara pengecut. Hubungi penguasa, tangkap dia. Dibisikkan, ini Ahmad ini bikin merusak nih. Nanti dia akan merongrong kekuasaan Anda. Sehingga akhirnya, oh udah, tangkap dia. Nah ini Imam Ahmad. Begitu juga yang terjadi pada Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi ketika musuh-musuh dakwah, orang-orang yang doyan syirik, doyan bid'ah, amaliyah mereka terganggu oleh apa? Dakwahnya Ibnu Taimiyah, dakwahnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Akhirnya apa? Di debat nggak sanggup, kalah. Akhirnya apa? Supaya ajaran mereka lestari, mereka berbisik kepada Mas, ini Ibnu Taimiyah ini berbuat kerusakan. Dia nanti memecah belah masyarakat, merongrong kekuasaan Anda. Tangkap dia. Ditangkap. Akhirnya dipenjara. Berulang kali masuk penjara. Bolak-balik masuk penjara sampai akhirnya meninggalnya beliau di penjara. Nah ini karena sudah kalah hujah, pakai cara-cara pengecut, hubungi penguasa, tangkap. Nah kalau ada penguasa yang bisa mereka bisikan, tapi kalau nggak ada bagaimana? Memprovokasi massa, tangkapnya, bubarkan pengajiannya, kan kayak gitu kan? Itu cara-cara pengecut gitu. Jadi nggak bisa menghadapi hujah pakai memprovokasi penguasa atau memprovokasi massa. Nah ini sifat pengecut, sifat jahiliyah yang hendaknya kita jauhi. Harus jantan, hujah dilawan hujah. Kalau nggak sanggup, ya aku ya, saya nggak bisa. Itu selesai. Jangan nampakkan, oh saya nggak bisa, hubungi penguasa, tangkap dia. Atau memprovokasi massa untuk membubarkan, menangkap, istilahnya apa? Mempersekusi, istilahnya kalau zaman sekarang. Nah itu ya. Nah ini sifat jahiliyah yang hendaknya kita jauhi, Bapak ya. Jadi itu sifat jahiliyah. Mereka kalau sudah kalah hujah, mereka mengadu pada penguasa untuk menghentikan orang yang menyampaikan kebenaran. Contohnya di sini. Dikata Syekh sini, wa kadzalika alu fir'aun wa hum atba'u laman tasara 'alai Musa fil mahfal 'azim alladhi 'aqadu wa jama'a fir'aun sahara min masyariqil ardi wa magharibiha li ajli an yubtila ma ma'a Musa minal ayat li annahu yaz'umu annahu sahir fajama sahara wa talaba min Musa tahdidal mau'id min ajli ardi ma ma'ahu wa ma ma'a sahara. Jadi kata Syekh ini, demikian pula pengikutnya Fir'aun, keluarganya Fir'aun, yaitu pengikutnya, ketika Musa mengalahkan mereka di tempat besar yang mereka adakan. Jadi kan ketika sebelumnya Musa mengajak Fir'aun mengajak Nabi Musa untuk adu tanding ibaratnya gitu. Nanti kita tentukan tempatnya di sini, kamu tunjukkan kehebatan kamu, nanti saya pun tunjukkan kehebatan saya. Lewat siapa? Penyihir, para penyihir. Nah, setelah dikumpulkan, ternyata kalah. Karena sihir-sihir yang mereka tampakkan dikalahkan oleh apa? Mukjizat Nabi Musa. Apa mukjizatnya? Tongkat yang berubah menjadi ular. Karena kan ketika itu tukang sihir Fir'aun bertanya, siapa dulu yang mulai ini? Maka kata Nabi Musa, alqu ma'an kumulkul. Nah, lempar kalian dulu aja mulai. Akan dilemparlah
fa idza hibaluhum ma'siyuhum yukhayyalu ilaihi min sihrim annaha tas'a. Ketika sudah dilempar, ternyata tongkat-tongkat mereka, tali-tali mereka terbayangkan di benak Nabi Musa, nampak di kepala Nabi Musa bahwa itu ular yang bergerak-gerak. Fa'aujasa fi nafsi khifatan Musa. Timbullah ketakutan pada diri Nabi Musa. Ya, Bapak, kalau kita ngeliat ular, kira-kira takut nggak? Ini syawi lah. Justru kalau ada orang lihat ular sini ular. Justru orang ini tidak wajar ya. Jadi ketika kita menyaksikan hewan yang berbahaya, kita takut wajar. Nabi Musa saja takut kan? Namun Allah di sini menguatkan Nabi Musa. La takhaf innaka antal a'la. Jangan kamu takut wahai Musa. Sesungguhnya engkau yang lebih tinggi daripada mereka. Wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u. Lemparkanlah apa yang ada di tangan kananmu, niscaya akan memakan semua yang mereka lakukan. Apa yang di tangan kanan beliau? Tongkatnya. Nah, ketika dilempar, tongkatnya berubahlah menjadi ular besar yang memakan ular-ular kecil yang dilempar oleh apa tadi? Tukang sihir, yaitu tongkat dan tali yang berubah menjadi ular itu dimakan semua. Nah, di sini kan sudah runtuh kan argumen mereka kan. Nah, tapi bukannya menerima, Fir'aun malah makin menyombongkan diri. Begitu juga para pendampingnya. Bukannya menerima, malah mereka makin menjadi-jadi. Adapun tukang sihir Fir'aun, mereka udah sadar, wah, ternyata yang kita hadapi bukan kekuatan biasa, ini kekuatan dari Tuhan ini. Akhirnya mereka pun sujud, menyatakan beriman kepada Nabi Musa. Tapi yang lainnya tidak seperti itu. Nah, apa yang mereka lakukan? Mereka sekali lagi memprovokasi memprovokasi Fir'aun untuk menghabisi semua itu, menghabisi Musa, pengikutnya, dan tukang sihir yang sudah bertobat. Nah, ini Bapak ya. Jadi mereka kalau sudah kalah hujah, kalah argumen, bukannya sadar, malah mereka memprovokasi penguasa untuk tangkap. Makanya di sini Syekh menyebutkan ucapan kaumnya Fir'aun ketika sudah kalah dalam adu tanding itu. Atadzaru Musa wa qaumahu yufsidu fil ardh wa yadharaka wa alihatak. Apakah kamu biarkan Musa, wahai Raja Fir'aun, apakah kamu biarkan Musa dan kaumnya berbuat kerusakan di muka bumi? Dibiarkan. Kalau mereka tidak ditangkap, disiksa, nanti mereka akan merusak di muka bumi. Maksudnya apa? Merusak kekuasaan Fir'aun. Apakah kamu biarkan Musa dan kaumnya berbuat kerusakan di muka bumi dan meninggalkanmu dan sembahan-sembahanmu? Sembahan-sembahanmu sembahannya apa? Sembahannya apa? Sembahannya apa? Apakah engkau membiarkan Musa dan kaumnya berbuat kerusakan di muka bumi dan meninggalkanmu serta sembahan-sembahanmu? Sembahannya apa? Fir'aun loh. Jadi Fir'aun menyembah juga. Atau gimana? Kan Fir'aun mengaku Tuhan kan, tapi dia kok punya sembahan-sembahan. Nah, ini ada penafsirannya Bapak ya. Ada beberapa penafsiran dari para ulama. Ada para ulama yang menafsirkan maksudnya, apakah kamu biarkan Musa dan kaumnya Bani Israel meninggalkanmu dan penyembahan terhadapmu? Artinya apa? Kalau dibiarkan nanti orang tidak lagi menyembahmu. Nah, ini penafsiran di antara penafsiran para ulama. Dan ada juga yang menafsirkan maksud sembahan-sembahanmu ini memang Fir'aun juga, walaupun ngaku Tuhan, tapi dia juga menyembah Tuhan yang lain. Ya, ada yang menyatakan Tuhannya matahari, dan ada yang menyatakan, nah ini anehnya ya, ngaku Tuhan tapi menyembah Tuhan yang lain. Aneh nggak? Nah, ini kan aneh. Nah, jadi di sini kaumnya Fir'aun ingin memprovokasi siapa? Fir'aun. Kamu biarkan Musa dan kaumnya berbuat kerusakan di muka bumi dan meninggalkan kamu dan juga sembahanmu. Maka apa jawaban Fir'aun? Sanuqattilu abna'ahum wa nastahyi nisa'ahum wa inna fawqahum qahirun. Kami akan bunuh anak-anak laki mereka dan kami biarkan wanita-wanita mereka, dan sesungguhnya kami berkuasa di hadapan mereka.
Artinya Fir'aun hendak apa? Menghabisi atau menyiksa Nabi Musa dan pengikutnya. Nah, buat asyahid min hadza, yang jadi titik pembahasan sekarang ini, kata Syekh nih, annahum talabu minhul luju' ilal quwwah washtaqau ila fir'aun liyaqharu hadzal haqq wa hadzal iman wa hadza fi'lu ashbahihim fi kulli zamanin wa makan. Yang jadi pembahasan kita, titik pembahasan kita sesuai dengan judul ini, judul apa? Bab ini, mereka meminta kepada Fir'aun untuk apa? Ketika sudah kalah, untuk apa? Menggunakan kekuatan. Jadi ketika sudah kalah hujah, mereka meminta kepada Fir'aun untuk turun tangan, menggunakan kekuatannya untuk apa? Menghentikan Nabi Musa. Washtaqau ila Fir'aun, mereka mengadu kepada Fir'aun liyaqharu hadzal haqq, untuk mengalahkan kebenaran itu. Wa hadzal iman, dan mengalahkan keimanan itu. Dan ini kata Syekh Shalal Fauzan ketika menjelaskan ini adalah perbuatan orang-orang semacam mereka di setiap zaman dan tempat. Artinya yang melakukan ini bukan cuma Fir'aun, bukan cuma kaumnya Nabi Ibrahim, tapi juga apa? Orang-orang yang menyerupai mereka di setiap zaman dan tempat. Artinya perbuatan mereka akan diwarisi oleh orang-orang di setiap zaman dan tempat sampai hari kiamat ya. Naudzubillah min dzalik. Yang mudah-mudahan kita dilindungi Allah dari orang yang model-model begitu. Sudah kalah hujah, bukannya sadar, malah membisiki penguasa, memprovokasi massa untuk hancurkan kebenaran. Ya mungkin itu saja. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita lanjut masalah jahiliyah yang ke berapa di sini? Yang ke 63, 64, 65, 66, 67. Diworong Mas Syekh ya. Ya, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.